Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rifa. Kita akan belajar tematik tema 2, muatan matematika, subtema 1 dan subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Nah, kali ini kita akan ke materi perkalian. Perkalian yaitu merupakan penjumlahan berulang. Dulu di tema 1 kita sudah belajar tentang penjumlahan. Sebelum Bu Rifa lanjut dalam menjelaskannya menggunakan PowerPoint, Bu Rifa akan praktek tentang konsep perkalian. Di sini ada 2 gelas dan kerikil. Di setiap satu gelas ini, Bu Rifa akan mengisinya 5. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di setiap satu gelas ini berisi 5 batu. Cara penyelesaiannya bagaimana ya kira-kira? Nah, kalau kita menggunakan penjumlahan berulang yaitu 5 ditambah 5 hasilnya 10. Lalu kalau kita menggunakan perkalian yaitu 2 dikali 5 hasilnya 10. 2 di sini adalah 2 gelas, 5 adalah isi setiap satu gelasnya. 10 adalah hasil keseluruhan dari 2 gelas ini. Nah, Bu Rifa akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint. Diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Di sini ada 3 kotak yang berisi perahu. Di setiap kotaknya berisi 2 perahu. Bagaimana ya cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya jika menggunakan bentuk penjumlahan berulang adalah satu kotak ini berisi 2 gambar perahu. Karena di sini ada 3 kotak, maka 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Lalu dalam bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Angka 3 di sini merupakan jumlah kotaknya. Angka 2 di sini adalah jumlah perahu pada masing-masing kotak. Angka 6 di sini adalah jumlah keseluruhan perahu. Kita ke contoh soal berikutnya ya anak-anak. Di sini ada 3 kotak yang berisi apel. Di setiap kotaknya berisi 4 apel. Cara penyelesaiannya jika menggunakan bentuk penjumlahan berulang adalah satu kotak ini berisi 4 apel. Karena di sini ada 3 kotak, maka 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Lalu dalam bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Angka 3 di sini merupakan jumlah kotaknya. Angka 4 di sini merupakan jumlah apel pada masing-masing kotak. Angka 12 di sini jumlah keseluruhan apel. Jadi bentuk penjumlahan berulang dan perkalian hasilnya sama ya anak-anak, tidak ada yang berbeda. Lalu kita ke materi berikutnya, yaitu mengubah bentuk penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Di sini ada beberapa contoh anak-anak. Nah, di sini ada angka 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Angka 5 ini dijumlahkan berulang sebanyak 4 kali. Jadi, kalau dalam bentuk perkalian adalah 4 dikali 5 hasilnya 20. 4 merupakan banyaknya pengulangan angka 5 yang dijumlahkan. Lalu 7 ditambah 7 ditambah 7. Angka 7 ini dijumlahkan berulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau dalam bentuk perkalian 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Angka 3 di sini merupakan banyaknya pengulangan angka 7 yang dijumlahkan. Lalu kita ke materi berikutnya anak-anak, yaitu
mengubah bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Di sini ada angka 4 dikali 8. Kira-kira 4-nya yang sebanyak 8 kali atau 8-nya yang sebanyak 4 kali ya anak-anak? Ya, benar, yaitu 8-nya yang sebanyak 4 kali. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya adalah 32. Lalu 5 dikali 6 adalah 6-nya yang 5 kali, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 hasilnya 30. Lalu kita ke contoh soal berikutnya anak-anak, yaitu soal cerita. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, penyelesaiannya, bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 9. Hasilnya 18. Jadi jumlah pensil Dayu seluruhnya ada 18 pensil. Ke contoh soal cerita berikutnya anak-anak. Di atas meja diletakkan 3 tumpukan buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, penyelesaiannya, bentuk perkaliannya 3 dikali 8 hasilnya 24. Jadi jumlah buku di atas meja seluruhnya ada 24 buku. Nah anak-anak, ada yang unik nih dari perkalian, yaitu perkalian 0 dan 1. Perhatikan dengan baik-baik ya. Angka berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Contohnya seperti ini. 1 dikali 0 hasilnya 0, 7 dikali 0 hasilnya 0, 140 dikali 0 hasilnya 0, 500 dikali 0 hasilnya 0. Lalu, angka berapapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya yaitu 1 dikali 7 hasilnya 7, 20 dikali 1 hasilnya 20, 1 dikali 240 hasilnya 240, 47 dikali 1 hasilnya 47. Di sini ada tabel. Bu Rifa beri nama tabel perkalian nih anak-anak. Cara membacanya yaitu 2 dikali titik-titik hasilnya adalah 16, titik-titik dikali 4 hasilnya 16, titik-titik dikali titik-titik hasilnya 16, lalu 16 dikali titik-titik hasilnya 16. Nah, cara pengerjaannya bisa menggunakan penjumlahan berulang nih anak-anak. Yang pertama yaitu 8 ditambah 8 hasilnya 16. Angka 8 di sini dijumlahkan berulang sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 8 hasilnya 16. Lalu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 16. Angka 4 di sini dijumlahkan berulang sebanyak 4 kali. Jadi 4 dikali 4 hasilnya 16. Lalu 2 ditambah 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 2 hasilnya yaitu 16. Angka 2 di sini dijumlahkan berulang sebanyak 8 kali. Jadi 8 dikali 2 hasilnya 16 anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu 16 dikali titik-titik hasilnya 16. Ingat, angka berapapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi 16 dikali 1 hasilnya adalah 16. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Bu Rifa sudah menjelaskan materi perkalian. Minggu depan kita lanjut ke materi pembagian. Namun sebelum Bu Rifa tutup, Bu Rifa jika ada salahnya mohon maaf. Kita membaca dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Non wa qalamin wa mayasurun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.